Langit sore itu terlihat biasa saja. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, hidup seorang pria bernama Wali Paidi. Usianya tidak terlalu muda, tapi wajahnya selalu terlihat segar, penuh canda, dan seakan tak pernah terbebani oleh dunia. Ia dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang sederhana. Pekerjaannya pun tak tetap, kadang membantu di ladang, kadang ikut nelayan, kadang hanya duduk di warung kopi sambil bercanda. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaan itu tersimpan rahasia besar. Wali Paidi bukanlah orang sembarangan. Kesaktiannya sudah terkenal di kalangan makhluk halus, meski manusia di sekitarnya menganggapnya hanya orang nyeleneh yang suka bercanda. Paidi, kau ini kapan mau serius hidupnya? Kerjamu cuma ketawa dan minum kopi? Sindir seorang tetangga suatu hari. Wali Paidi hanya tertawa kecil, menghisap rokok kreteknya, lalu menjawab pelan, kalau hidup terlalu serius, nanti bisa cepat tua. Santai weh, sing penting hati adem. Ucapan itu membuat orang sering menggelengkan kepala. Tapi bagi yang benar-benar mengenal, di balik tawanya ada kebijaksanaan yang jarang dimiliki manusia biasa. Rahasia yang disembunyikan sejak muda, Wali Paidi sudah memiliki keanehan. Ia tak pernah gentar pada tempat angker. Ketika orang lain takut melewati hutan pada malam hari, Wali Paidi justru sering berjalan santai di sana sambil bersiul. Konon, ia pernah duduk di atas batu keramat, memancing di sungai yang katanya berpenunggu, bahkan tidur di tengah pemakaman hanya untuk menguji keberanian. Anehnya, tak ada makhluk gaib yang berani mengganggunya. Ada yang bilang, Wali Paidi punya ilmu tinggi. Ada pula yang percaya bahwa ia adalah titisan seorang wali zaman dulu. Namun, ketika ditanya, ia selalu mengelak. Ilmu apa? Aku ini cuma wong deso. Kalau ada setan lewat, ia tak ajak ngopi. Wong sama-sama makhluk. Kok takut? Katanya sambil tertawa terbahak. Jawaban itu terdengar bercanda, tapi sesungguhnya itulah rahasia kesaktiannya. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi, tidak pernah merasa lebih hebat. Hatinya lapang, pikirannya selalu pasrah, dan dari situlah kekuatan sejati itu muncul. Sosok yang misterius. Orang desa mengenalnya sebagai lelaki nyentrik. Ia suka berbicara sendiri, padahal sebenarnya sedang bercakap dengan makhluk yang tak kasat mata. Ia sering berjalan jauh tanpa tujuan, lalu tiba-tiba kembali membawa cerita aneh. Pernah suatu malam, warga desa menemukan Wali Paidi sedang duduk di puncak bukit sendirian. Padahal, bukit itu terkenal angker. Saat ditanya apa yang ia lakukan, jawabannya sederhana, aku tadi lagi ngobrol sama penjaga bukit. Dia kangen manusia yang mau ngajak ngobrol tanpa takut. Warga pun terdiam. Mereka tak tahu apakah harus percaya atau menganggapnya gila. Namun yang jelas, setelah itu banyak orang yang merasa aman lewat bukit tersebut. Di balik sifat sederhana, ada sisi lain yang membuat siapapun sulit memahami. Wali Paidi bisa tiba-tiba lenyap dari pandangan, lalu muncul lagi di tempat berbeda. Ia bisa menebak isi hati orang tanpa harus mendengar keluhan panjang. Ia juga sering memberi nasihat yang seakan menyingkap rahasia hidup orang yang mendengarnya. Semua itu membuatnya semakin misterius. Latar belakang hidup tak banyak yang tahu asal-usul Wali Paidi. Ia jarang bercerita tentang masa lalunya. Menurut kabar yang beredar, ia pernah merantau jauh, berguru pada orang-orang alim. Bahkan ada yang bilang ia pernah tinggal di gunung bersama seorang pertapa. Namun, ketika hal itu ditanyakan, Wali Paidi hanya tersenyum. Lawong aku ini dari kecil sudah nakal. Kalau cerita masa lalu, nanti malah nggak percaya. Yang penting seki, sing penting seki. Jawabnya ringan. Hidupnya seperti air yang mengalir. Ia tak punya ambisi duniawi. Baginya, hidup bukan soal harta atau jabatan, melainkan soal bagaimana hati tetap tenang meski badai datang. Pertanda dari Dieng suatu malam, Wali Paidi bermimpi aneh. Ia melihat lautan kabut putih, gunung menjulang tinggi, dan angin berputar hebat di langit. Di tengah angin itu muncul seorang perempuan cantik dengan wajah anggun namun mata penuh wibawa. Rambutnya panjang terurai, bajunya berkilau bagai kabut bercampur cahaya bulan. Perempuan itu menatapnya tajam lalu berkata, "Datanglah ke Dieng. Aku ingin melihat siapa sebenarnya dirimu, Wali Paidi." Wali Paidi terbangun dengan senyum. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Dunia gaib sudah memanggilnya.
Ia menghela napas panjang lalu bergumam, "Lah kok nyeleneh tenan? Wong aku cuma pengen tidur nyenyak. Malah didatangi ratu segala." "Ya wes, berarti kudu mangkat." Sejak malam itu, hatinya tergerak untuk berjalan ke tanah tinggi Dieng. Ia tak tahu apa yang menantinya di sana. Namun ia yakin, setiap pertemuan pasti punya makna. Ratu atas angin di sisi lain, jauh di atas awan Dieng, berdiri sosok anggun yang tak pernah tersentuh manusia biasa. Dialah Ratu atas angin, penguasa langit Dieng, makhluk gaib yang terkenal angkuh dan penuh wibawa. Selama berabad-abad ia menguasai badai, menjaga rahasia Dieng, dan menakut-nakuti siapapun yang berani menantang wilayahnya. Ratu atas angin tak pernah gentar pada siapapun. Para jin, peri, hingga penunggu gunung tunduk padanya. Namun, entah mengapa, nama Wali Paidi terdengar sampai ke telinganya. Ia mendengar cerita tentang lelaki nyantrik yang tak pernah takut pada setan, bahkan sering membuat makhluk gaib tak berdaya. Ratu atas angin murka sekaligus penasaran. Baginya, hanya ada dua kemungkinan. Wali Paidi hanyalah manusia biasa yang sok hebat, atau memang ada kekuatan besar yang membuatnya berbeda. Dan hanya satu cara untuk membuktikannya, menghadapkan langsung lelaki itu dengan badai Dieng. Kabut putih menyelimuti tanah tinggi Dieng pagi itu. Embun masih menggantung di dedaunan, seakan waktu berhenti di antara dinginnya udara pegunungan. Suara angin mendesir pelan, membawa aroma tanah basah yang baru saja tersentuh malam. Di tengah keheningan itu, tampak seorang pria berjalan santai dengan langkah ringan. Ia mengenakan baju sederhana, sarung dililit di pinggang, dan di tangannya tergenggam sebungkus rokok kretek yang selalu setia menemaninya. Dialah Wali Paidi, tanpa membawa bekal banyak, tanpa peta, tanpa persiapan panjang, ia hanya mengikuti kata hatinya. Perjalanan dari desanya menuju Dieng ditempuh begitu saja, seolah kaki ini tahu kemana harus melangkah. "Wah, adem tenan, cocok buat ngopi, iki," gumamnya sambil tersenyum sendiri, lalu duduk di sebuah batu besar yang diselimuti lumut. Ia mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan menghisap dalam-dalam. Asap rokok membaur dengan kabut, membuat siluet dirinya terlihat samar dari kejauhan. Seperti sosok yang berada di dua dunia sekaligus, manusia biasa. Namun orangnya menyentuh ranah gaib. Awal kehadiran yang mengusik rupanya langkah Wali Paidi tidak luput dari pengawasan. Dari balik kabut tebal, ada tatapan yang terus mengikuti gerak-geriknya. Tatapan itu milik Ratu atas angin. Ia berdiri di puncak batu karang Dieng, tubuhnya diselubungi cahaya samar. Rambut panjangnya menari tertiup angin, dan matanya tajam memancarkan wibawa. "Jeti ini manusia yang namanya sampai ke telingaku," bisiknya. Suaranya menggema di antara deru angin. Awalnya Ratu hanya ingin mengusir. Baginya, tak pantas seorang manusia sembarangan melangkah ke wilayahnya tanpa izin. Namun ketika melihat sosok Wali Paidi duduk santai, merokok sambil sesekali bersiul, hatinya justru bergejolak. Ada rasa aneh yang belum pernah ia rasakan, perpaduan antara amarah, penasaran, dan entah kekaguman kecil yang belum ia akui. Dengan sekejap, ia menggerakkan tangannya. Angin yang semula tenang berubah berputar, membuat daun-daun beterbangan. Kabut menebal, membuat jalan setapak di depan Wali Paidi tertutup rapat. Namun, bukannya takut, Wali Paidi justru terkekeh. Ia berdiri, mengusap sarungnya, lalu berkata lantang, "Laiki wis mulai aneh. Wong lagi enak-enak ngopi, kok kabut dadakan tambah tebel. Iki mesti ora kebeneran." Ia melangkah pelan, seolah menantang siapapun yang bersembunyi di balik kabut itu. Sindiran pertama. Suara melengking terdengar, seperti angin yang berbicara. Lembut namun penuh wibawa, menggema dari segala arah. "Siapa kau, manusia, yang berani duduk santai di wilayahku?" Wali Paidi menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Ia tidak melihat siapapun, hanya kabut yang makin pekat. Ia tertawa kecil, lalu menjawab enteng, "Walah, ngaget kowe, aku cuma wong deso sing lagi dolan. Lah kok wilayahmu, iki tanah Gusti Allah, embok." Seketika kabut bergetar. Suara tawa dingin menggema di udara. "Berani sekali lidahmu bicara begitu padaku. Tidak ada yang menentangku di tanah ini." Wali Paidi mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. "Olah, berarti aku sedang ketemu bos besar. Teh,
Sing jelas, aku niat nantang. Aku cuma pengen duduk, ngopi, sama merokok. Kalau jenengan tersinggung, ya maaf, tapi nenek jenengan ngusir. Ya wangel, wong aku wes betah neng keneng. Jawaban itu membuat Ratu Atas Angin terdiam sejenak. Tidak ada ketakutan dalam suara Wali Paidi, bahkan terkesan menggoda. Baru kali ini ia mendengar manusia bicara santai, seakan ia hanya tetangga biasa yang sedang tersinggung. Perwujudan sang ratu tak tahan lagi bersembunyi, Ratu Atas Angin menampakkan wujudnya. Dari kabut yang berputar, muncul sosok perempuan jelita. Bajunya putih berkilau, rambut hitamnya panjang menari bersama angin. Matanya tajam, namun di balik ketajaman itu ada pesona yang sulit dilawan. Ia berdiri di hadapan Wali Paidi, anggun dan megah. Bumi seolah ikut menunduk menyambut kehadirannya. Manusia, lihatlah aku. Aku adalah Ratu Atas Angin, penguasa Diyang. Tak seorang pun boleh berani berlaku senaknya di sini. Wali Paidi menatapnya, lalu mengangguk. Tanpa kagum, tanpa gentar, hanya dengan wajah polos bercampur senyum tipis. Oalah, jeting jenengan tising ngundang aku lewat mimpi semalam. Aku kira cuma kembang tidur. Lah ternyata beneran. Ya wis, kenalan sek. Aku Wali Paidi, wong deso biasa. Perempuan itu mengerutkan kening, heran sekaligus tersinggung. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu, kau tahu siapa yang sedang berdiri di hadapanmu. Wali Paidi tertawa terbahak, suaranya pecah di udara. Yo jelas aku ngerti, jenengan Ratu Atas Angin, sing katanya kabeh makhluk tunduk. Tapi, nenek aku kudu ikut tunduk, rasane angel. Wong aku biasa tunduk karo Gusti Allah, duduk karo angin. Ucapan itu bagai petir yang menyambar. Bagi Ratu, itu penghinaan. Namun, di saat yang sama, kalimat sederhana itu menusuk hatinya. Ada sesuatu dalam suara Wali Paidi yang membuatnya sulit marah seperti biasanya. Penasaran yang membakar Ratu Atas Angin menatapnya tajam. Angin di sekeliling berputar lebih cepat, rambut panjangnya berkibar liar. Kau benar-benar berani? Kalau begitu, buktikan ucapanmu. Jangan sampai keberanianmu hanya sebatas kata. Wali Paidi menghela napas, menghisap rokok terakhirnya, lalu melempar puntungnya ke tanah. Ia berdiri tegak, menatap mata sang ratu dengan tenang. Lah aku iki cuma wong deso. Nek jenengan ngajak main angin, yo ayo, tapi ojo nesu nenek sing kalah malah jenengan. Senyumnya tipis, tapi auranya begitu dalam. Ratu Atas Angin merasakan ada sesuatu yang berbeda dari lelaki di hadapannya. Bukan kekuatan otot, bukan pula kesombongan ilmu. Ada keteduhan yang sulit ia fahami. Namun, egonya sebagai penguasa tak bisa menerima begitu saja. Pertemuan ini harus berlanjut pada ujian. Dan tanpa sadar, awal pertempuran besar sudah dimulai. Langit Diyang tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam menutup cahaya matahari dan angin berputar semakin kencang. Burung-burung yang tadi masih berkicau di pepohonan seolah menghilang, menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah kabut yang menebal, berdiri dua sosok yang begitu kontras. Wali Paidi, lelaki sederhana dengan sarung di pinggang. Wajahnya tetap tenang meski angin merontokkan dedaunan di sekitarnya. Ratu Atas Angin, perempuan anggun dengan tatapan tajam, tubuhnya dikelilingi pusaran udara yang mengguncang bumi. Pertemuan mereka yang awalnya penuh sindiran, kini berubah menjadi ujian nyata. Badai pertama. Dengan satu gerakan tangan, Ratu Atas Angin melemparkan pusaran angin ke arah Wali Paidi. Angin itu berputar bagai naga, mengamuk dengan suara menderu, menghantam apapun yang dilewatinya. Pohon-pohon kecil tumbang, batu-batu beterbangan. Namun, Wali Paidi hanya berdiri diam. Ia menghela nafas panjang, lalu menutup matanya sebentar. Ketika pusaran angin itu tepat di hadapannya, ia hanya melangkah satu tapak ke samping. Seketika badai itu terbelah, lewat begitu saja tanpa menyentuh tubuhnya. Ratu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kau bisa menghindarinya dengan begitu mudah? Wali Paidi terkekeh. Yo gampang we, wong angin iku dudu musuhku. Angin iku kancaku, nek kanca marah, tinggal tak elus hatin. Jawaban itu membuat Ratu semakin tersulut. Ia mengangkat tangannya lebih tinggi, memanggil kekuatan langit. Awan hitam berputar semakin cepat, guntur menggelegar, kilatan petir turun menyambar.
Petir menyambar kilatan cahaya biru menyambar tanah di depan Wali Paidi. Tanah meledak, debu berhamburan. Ratu tersenyum puas, yakin manusia itu tak mungkin selamat. Namun, ketika debu mereda, terlihat Wali Paidi masih berdiri santai. Bahkan ia sedang menyalakan rokok baru, wajahnya tetap teduh. Wah, apik tenan kembang api langitmu. Tapi sayang, ora iso ngagu aku gemeter. Nek mau bisa sekalian tak pakai ngopi. Anak mestin, ratu atas angin terdiam. Hatiku berguncang. Bagaimana bisa lelaki ini tetap bercanda di tengah petir yang mematikan? Ia melangkah maju, suaranya bergetar oleh emosi. Kau manusia aneh, semua makhluk takut padaku. Jin tunduk, peri menyingkir, bahkan para penunggu gunung tak berani melawanku. Tapi kau berani bercanda seolah aku bukan apa-apa. Wali Paidi mengangkat wajahnya, menatap lembut. Justru karena jenengan merasa paling ditakuti, makanya aku perlu takut. Wong sing kudu ditakuti cuma Gusti Allah. Nek sampean marah-marah terus, kapan aesau ayam hatina? Pertarungan hati dan kesabaran perkataan itu menusuk hati sang ratu. Ia ingin marah, tapi kata-kata itu seperti cermin yang menyingkap kesombongan dirinya sendiri. Namun egonya belum mau kalah. Ia mengibaskan tangannya sekali lagi. Badai besar tercipta. Tanah berguncang, kabut berputar bagai pusaran neraka. Angin mengangkat batu-batu besar lalu menghantam ke arah Wali Paidi. Dari kejauhan, pemandangan itu menyeramkan seolah dunia runtuh di atas kepala seorang manusia. Tapi, Wali Paidi tetap di tempatnya. Ia duduk di atas batu, menyilangkan kaki, lalu mulai melantunkan doa pelan. Suaranya lirih, namun setiap kata membawa getaran yang menggetarkan alam. Anehnya, badai yang semula mengamuk mulai melambat. Batu-batu yang melayang jatuh perlahan. Angin yang meraung mulai melemah, seperti anak kecil yang ditenangkan oleh ibunya. Ratu atas angin membelalakan mata. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatanku selain aku sendiri. Wali Paidi membuka matanya, tersenyum tipis. Yo jelas mungkin, jenengan kuat di angin, tapi aku kuat di pasrah. Nek pasrah karo Gusti Allah, kabeh bakal tenang. Runtuhnya kesombongan pertarungan itu ternyata bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling ikhlas. Ratu atas angin mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi semakin ia marah, semakin mudah Wali Paidi meredakannya. Bukan dengan tenaga, bukan dengan ilmu, melainkan dengan hati yang lapang. Ratu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali menatap mata Wali Paidi, hatinya bergetar. Bukan karena takut, melainkan kagum. Kagum pada ketenangan yang belum pernah ia lihat. Kagum pada keberanian yang tidak lahir dari kesombongan, melainkan dari kerendahan hati. Ia berusaha menepis perasaan itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi, hanya permainan pikiran. Namun semakin ia menolak, semakin kuat getaran itu tumbuh di dadanya. Titik balik setelah lama mencoba menyerang, tubuh ratu mulai lelah. Ia berdiri terengah-engah, matanya masih menatap tajam, tapi tubuhnya goyah. Badai yang ia ciptakan mereda, kabut mulai menipis. Langit yang tadi kelam perlahan berubah menjadi terang. Wali Paidi mendekatinya pelan. Ia tidak menunjukkan sikap sombong, tidak ada wajah kemenangan. Ia hanya berdiri di depannya, menatap lembut, lalu berkata, "Nek jenengan wis puas, ayo kita duduk. Aku bawa kopi sedikit. Meski or enak, tapi bisa ngangetin awal." Ratu atas angin terdiam. Bibirnya gemetar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Bukan kalah karena kekuatan, melainkan kalah karena hati. Dan itulah awal dari perubahan besar dalam dirinya. Langit Dieng sudah kembali cerah. Kabut tipis melayang di antara pepohonan, sementara sinar matahari pagi menembus celah awan, menciptakan kilau emas yang menyelimuti puncak gunung. Semua tampak begitu damai, seolah badai besar tadi hanya mimpi belaka. Namun, di tengah kedamaian itu, hati Ratu atas angin bergolak. Ia berdiri terdiam. Tubuhnya yang biasanya gagah kini terasa lemah. Kekuatan yang selama ini menjadi kebanggaannya runtuh begitu saja di hadapan seorang lelaki sederhana. Lebih menyakitkan lagi, lelaki itu bahkan tidak mengeluarkan jurus apapun, tidak mengangkat tangan untuk melawan, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun.
Ia kalah dan yang lebih membuatnya goyah, ia kalah oleh ketenangan hati. Hati yang mulai guncang. Ratu menatap Wali Paidi yang kini duduk santai di atas batu, menyalakan rokok dengan wajah tenang. Lelaki itu sama sekali tidak bersikap sombong, tidak pula menghina. Ia hanya tersenyum seakan tidak terjadi apa-apa. "Kenapa kau tidak menghancurkanku setelah aku menyerangmu?" Suara Ratu bergetar, pelan namun syarat emosi. Wali Paidi menoleh sebentar, lalu terkekeh. "Lah, ngapain aku ngancurin sampeyan? Wong aku iki dolan, golak musuh. Nek jenengan tadi marah, yo aku maklumi. Wong sing kuat biasen gampang tersinggung. Tapi nenek aku ikut-ikutan marah, terus bedan aku karo sampeyan opo?" Jawaban itu menusuk hati sang ratu lebih dalam daripada badai apapun. Selama berabad-abad ia hidup, tidak ada satupun makhluk yang berani menasehati dirinya. Semua tunduk, semua takut. Tapi lelaki ini, berbicara padanya seperti berbicara pada tetangga. Biasa saja, tapi jujur. Dadanya terasa sesak. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan. Apakah ini kagum? Ataukah cinta? Pengakuan yang sulit Ratu Atas Angin berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti sedang melawan dirinya sendiri. Ia menundukkan kepala. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Wali Paidi, aku tidak mengerti diriku sendiri. Seharusnya aku membencimu, seharusnya aku menghancurkanmu. Tapi entah kenapa, semakin aku memandangmu, semakin aku merasa tak berdaya." Wali Paidi menghisap rokoknya, lalu menghembuskan asap pelan. Ia menatap sang ratu tanpa terkejut, wajahnya tetap teduh. "Oalah, yo ngono, nek hatimu bingung, ujo dilawan. Wong rasa iku or ayeso dipaksa, sampeyan mau marah, saiki malah bingung. Artin hatin jenengan lagi nemu hal anyar." Ratu menggigit bibirnya, air matanya hampir jatuh, tapi ia genggam erat-erat egonya. Ia, penguasa angin, penguasa langit Dieng, kini merasa seperti seorang perempuan biasa yang hatinya baru pertama kali disentuh oleh cinta. "Aku tidak pernah kalah sebelumnya. Tidak pernah, tapi di hadapanmu, aku bahkan tidak bisa berdiri tegak," ucapnya lirih. Wali Paidi tersenyum lembut. Kalah itu bukan perkara jelek, enduk. Kadang Wong Sing kalah justru menang. Wong Sing merasa paling kuasa, aslin kosong. Tapi Wong Sing ikhlas, meski dibilang kalah, hatin menang. Nek jenengan aiso ngerti iki, artin sampeyan or kalah, malah menang lui gede. Getaran yang tak terbendung hati sang ratu bergetar hebat. Kata-kata sederhana itu membuat pertahanannya runtuh. Ia menatap wajah Wali Paidi lama, memperhatikan setiap gurat ketenangan di wajahnya. Ada sesuatu yang memikat. Bukan karena tampan, bukan karena gagah, tapi karena aura damai yang tak pernah ia temui sebelumnya. "Paidi," panggilnya pelan, suaranya bergetar seperti angin sore yang lembut. "Ya, kenapa?" jawab Wali Paidi santai. Aku jatuh cinta padamu." Kalimat itu akhirnya keluar, jelas, lantang, dan tak bisa ditarik kembali. Wali Paidi sempat terdiam. Ia tidak menunjukkan kaget berlebihan, hanya tersenyum tipis. "Lah kok ngono? Wong aku iki wong deso, or duo opo-opo. Sampeyan ratu, penguasa angin, kok eso jatuh cinta karo wong kayak aku?" Ratu menunduk, pipinya merona. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. "Aku sendiri tidak tahu, tapi hatiku berkata begitu. Mungkin karena ketenanganmu, mungkin karena keberanianmu, atau mungkin karena aku sudah lelah hidup dengan kesombongan. Dan kau seperti cermin yang menunjukkan siapa aku sebenarnya." Reaksi Wali Paidi menghela nafas panjang. Ia tahu perasaan itu tulus, tapi ia juga tahu dirinya bukan orang yang tepat untuk membalas cinta dengan cara biasa. Ia menatap Ratu dengan bijak, suaranya lembut namun tegas. "Nduk, rasa cinta iku anugerah, tapi ojo sampai rasa itu enjalari kita lali karo Gusti Allah. Nek aku aiso gawe awakmu luya adem, ya syukur. Tapi ojo sampai sampeyan ninggal tanggung jawabmu gara-gara rasa iki." Ratu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, cintanya mungkin tak akan berjalan seperti manusia biasa. Tapi cukup baginya tahu bahwa hatinya telah memilih. Ratu yang berubah hari itu, Ratu Atas Angin berubah.
Ia tidak lagi berdiri dengan kesombongan. Ia tidak lagi berbicara dengan nada angkuh. Senyumnya lebih lembut, tatapannya lebih tenang. Ia duduk di samping Wali Paidi, untuk pertama kalinya merasakan kehangatan duduk berdua dengan manusia. Tidak ada badai, tidak ada petir, hanya angin sepoi yang berhembus perlahan. Paidi, mulai sekarang aku ingin menjaga Diang dengan hati yang lebih lembut. Bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan kasih, katanya tulus. Wali Paidi tersenyum. Yo mono sing hapik, wong kuasa iku bukan sing ditakuti, tapi sing bisa ngelindungi. Dan begitulah, sang ratu yang dulu ditakuti kini mulai belajar menjadi penjaga yang penuh cinta. Semua itu karena satu hal. Hatinya telah takluk pada seorang lelaki sederhana bernama Wali Paidi. Mentari sore di langit Dieng mulai meredup, meninggalkan semburat jingga di antara kabut tipis yang turun perlahan. Angin berhembus tenang, seolah tak lagi menyimpan amarah. Alam yang tadinya penuh badai kini berubah lembut, seperti ikut menyaksikan perubahan besar pada sosok yang selama berabad-abad dikenal sebagai penguasa paling angkuh di tanah tinggi itu. Ratu atas angin duduk di sebuah batu besar, wajahnya tak lagi penuh api kesombongan. Tatapannya lembut, meski ada sedikit gurat malu, ia menunduk, tak sanggup menatap mata Wali Paidi yang berdiri santai di hadapannya. Entah apa yang telah kau lakukan pada hatiku, Wali. Bisiknya lirih. Kau bukan hanya meruntuhkan badai yang kupanggil, tapi juga meruntuhkan tembok dalam diriku. Wali Paidi tersenyum. Senyum sederhana yang selama ini membuat siapapun sulit memahaminya. Ia menghisap rokoknya pelan, lalu menghembuskan asap ke udara. Aku tidak melakukan apa-apa, Ratu. Yang runtuh bukan karena aku, melainkan karena hatimu yang sudah terlalu lama terikat pada kesombongan. Kau hanya butuh satu alasan untuk melepaskannya. Ratu terdiam. Kata-kata itu menampar sekaligus menenangkan. Ia, yang selama ini menganggap semua makhluk hanyalah bawahan yang harus tunduk, kini merasakan untuk pertama kalinya bagaimana rasanya kalah. Dan anehnya, ia tidak membenci kekalahan itu. Dalam diamnya, ia menatap wajah Wali Paidi yang masih begitu santai. Mengapa kau begitu tenang? Bahkan ketika aku mengerahkan seluruh angin, kilat, dan badai untuk menghancurkanmu, kau tidak pernah marah. Wali Paidi duduk di sampingnya, menepuk bahu sang ratu dengan ringan. Karena aku tidak pernah merasa kau musuhku. Kau hanya sedang terluka, lalu menutupi lukamu dengan angkuh. Anginmu adalah tangisanmu. Dan aku mendengarnya. Air mata yang sudah lama tak pernah keluar dari mata ratu atas angin akhirnya menetes. Hatinya runtuh seluruhnya. Ia jatuh bukan pada kekuatan, bukan pada ancaman, melainkan pada kebaikan yang sulit ia mengerti. Aku mencintaimu, Wali. Ucapnya, suara bergetar. Wali Paidi terdiam sejenak. Ia menatap ke arah cakrawala yang perlahan ditelan senja. Ratu, cintamu adalah anugerah, tapi jangan terikat pada diriku. Tugasku bukan untuk memiliki, melainkan menjaga keseimbangan. Kau tetaplah penguasa di sini, aku hanyalah pejalan yang kebetulan singgah. Ratu menggigit bibirnya. Ada rasa kecewa, tapi juga ada kelegaan. Ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, biarkan aku menjaga tanah ini dengan hati yang baru. Hati yang kau buka dengan kesederhanaanmu. Malam datang. Kabut makin tebal, tapi Dieng tak lagi terasa menakutkan. Burung hantu bersuara, seolah menyambut ketenangan baru di tanah tinggi itu. Wali Paidi bangkit, mengemasi sarungnya. Ia menatap sekali lagi ke arah ratu atas angin yang kini sudah berubah. Aku pamit, masih banyak jalan yang harus kutempuh. Ingatlah, kekuatan sejati bukan pada badai yang bisa menghancurkan, melainkan pada hati yang bisa meneduhkan. Dengan langkah santai, ia menuruni perbukitan Dieng. Setiap jejak kakinya seperti membawa cahaya yang menyingkirkan gelap. Ratu hanya bisa memandangi punggungnya yang perlahan hilang di telan kabut malam. Sejak saat itu, Ratu atas angin tak lagi dikenal sebagai penguasa yang angkuh. Ia menjaga Dieng dengan lembut, membiarkan angin berhembus membawa kesejukan, bukan amarah. Para pendaki dan warga setempat mulai merasakan perubahan. Sementara Wali Paidi kembali ke desanya, hidup sederhana, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia tetap minum kopi di warung kecil, tetap merokok di pinggir sawah, tetap bercanda dengan orang-orang kampung. Tapi tanpa disadari, kisahnya terus bergema.
bukan hanya di kalangan manusia, tapi juga di jagat gaib. Karena pada akhirnya, bahkan seorang ratu yang angkuh pun bisa takluk oleh kesaktian Wali Paidi bukan karena ilmunya, melainkan karena keteduhan hatinya.